Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah sekian lama tidak bertemu dengan kami kembali lagi untuk menyampaikan materi tentang pengenalan Microsoft Office. Nah, hari ini kita akan mengenal Microsoft Office lebih dalam lagi. Nanti akan dipandu oleh Mas Abid dan saya. Jadi jangan khawatir, nanti teman-teman akan diajari banyak hal. Hari ini kita akan belajar apa dulu nih Mas Abid? Ya, untuk hari ini kita akan belajar bagian yang namanya ribbon lagi, Mas. Kemarin itu sudah ribbon juga, tapi ribbonnya ribbon font. Nah, sekarang itu hari ini kita mau belajar ribbon paragraf. Oke, jadi hari ini kita mau belajar ribbon paragraf di Microsoft Word. Jadi, apa itu ribbon paragraf? Nah, jadi ribbon paragraf pada Microsoft Word itu berfungsi untuk melakukan pengaturan pada paragraf yang telah dibuat. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu paragraf. Nah, paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat. Jadi kalau teman-teman biasa membuat cerita atau membaca cerita itu biasanya ada paragraf kan. Nah, itu paragraf. Nah, kemudian di ribbon paragraf ini ada beberapa icon. Nah, iconnya itu antara lain ada yang namanya itu bullets, numbering, alignment, line paragraph spacing, shading, borders, indent, dan sort. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, yang mana sih ribbon itu. Jadi kalau di Microsoft Word, itu ribbon itu ada di nomor 2 ini, di bagian nomor 2. Nah, itu namanya ribbon. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ribbon font ya. Ribbon font itu ada yang di sebelah kiri ini. Itu ribbon font. Kita sudah belajar kemarin ribbon font. Nah, hari ini kita mau belajar ribbon paragraf ini. Jadi yang bagian ini. Nah, kita mau belajar apa aja di ribbon paragraf? Itu ada ini ada 11 ya. Ada 11. Jadi ada bullets, numbering, indent, short, align left, center, align right, shading, borders, line, and paragraph spacing. Jadi ada 11. Kita mulai dari bullets. Nah, apa itu bullets? Jadi bullets itu simbolnya seperti ini ya. Jadi fungsinya itu untuk membuat tanda bullet list pada paragraf yang telah dipilih. Nah, apa itu bullet list? Bullet list itu seperti tanda ini teman-teman. Di sebelah kiri ini biasanya kalau teman-teman itu melakukan daftar, jadi membuat daftar itu kan biasanya ada tanda di sebelah kirinya, entah itu lingkaran, kotak atau bintang. Nah, itu yang namanya bullets gitu. Oke, jadi untuk materi kali ini kita langsung praktekkan saja ya. Ya, langsung praktek aja Mas, biar teman-teman juga paham. Oke, kita masuk di halaman Microsoft Word ya. Ini ya, kalau kemarin-kemarin kita cuma dari aja, untuk hari ini kita akan coba praktek. Jadi ribbon paragraf itu di sini teman-teman. Di daerah ini yang ditunjukkan oleh panah ini, itu namanya ribbon paragraf. Nah, icon-iconnya itu ada di sini. Ada banyak icon ya di sini. Tadi ada 11. Nah, yang icon bullet list itu yang mana? Nah, yang ini teman-teman. Lanjut ya. Jadi di bullet sini itu ada berbagai macam tanda yang bisa dipilih. Itu ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga, ada centang juga. Kita langsung ke cara gunainnya aja ya. Jadi misal kita ngetik beberapa kalimat nih, misal list nama kalian, misal Abid, kemudian Ikram, di cara gunainnya gimana? Nah, cara gunainnya itu teman-teman arahkan ke kalimat yang ingin dikasih list. Jadi misal Abid nih, kita arahkan kursor. Nah, kursor itu yang ini teman-teman. Kita arahkan kursor ke arah Abid ini, kemudian kita klik bulletnya.
kita pilih dulu. Pilihnya pakainya segitiga sebelah kanan ini. Kita klik, kemudian pilih yang mana yang mau dipilih bulatnya. Seperti ini. Misal lingkaran ini. Nah, ya. Kemudian kita mau semuanya kayak gini nih. Kita mau semuanya dari Ikram, Hanafi, terus Prada ini kita kasih bulat semua. Nah, biar lebih mudah, kita blok teman-teman. Nah, kita blok caranya, kita klik kiri pada kursor atau mouse kita, kemudian ditahan, terus ditarik. Nah, ini yang namanya blok. Gitu. Kemudian tinggal kita klik bulatnya tadi, lingkaran. Nah, sudah terbentuk yang namanya bullet list. Begitu. Oke. Kita lanjut ke bagian kedua dari ribbon paragraf, namanya numbering. Numbering ini hampir sama seperti bullet tadi, teman-teman. Tapi bedanya ini pakai angka. Jadi angkanya nanti bisa urut. Kalau tadi kan kita cuma pakai lingkaran, terus segitiga, dan lain-lain. Jadi kayak simbol-simbol aja. Nah, ini kita pakainya angka. Gimana caranya? Nah, misal kita bikin lagi nih, misal apa ya? Buah-buahan, misal ada anggur, terus apel, terus mangga, jambu gitu misal. Ini bebas ya, teman-teman nanti bisa terapin juga langsung. Kata-katanya bebas, coba aja. Terus gimana caranya bikin numbering tadi? Caranya itu kita blok dulu seperti tadi ya. Kita blok, kita klik kiri, tahan, terus tarik kursornya atau mouse-nya. Kalau ngebloknya biar lebih mudah, kalian arahin ini kursornya ke kata yang paling bawah. Nah, di bawah kan ada jambu. Kemudian kata paling bawah, paling akhir di huruf U-nya ini berarti. Nah, di huruf U-nya ini kita tekan kiri, tahan, terus tarik ke atas. Nah, kan blok semua. Terus numbering yang mana? Numbering itu yang ini. Di sebelahnya bulat. Ada tulisannya nih, numbering. Terus tinggal klik aja. Nah, sudah bisa membentuk urutan angka. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya ini ada like left. Ini berfungsi untuk membuat paragraf yang dibuat untuk menjadi rata kiri. Jadi nanti teman-teman kalau membuat paragraf itu kan kalau di Microsoft Word itu kan nanti enggak rapi. Nah, kalau bisa dirapiin dengan rata kiri, like left ini nanti jadi paragrafnya jadi rata kiri. Coba Mas Abid praktekin Mas, biar teman-teman tahu. Ya. Jadi kita bikin paragraf bebas ya. Paragrafnya misal nama saya Abid, terus rumah saya di Salatiga, hobi saya membaca. Nah, ini contoh paragrafnya Mas Bram. Membaca Terus, apa Mas? membaca buku. Sampai biar lengkap. Buku apa Mas? Buku dongeng. Apalagi? Mau Mas Kira nambahin coba. Buku dongeng kancil. Kancil. Ya udah banyak itu, udah banyak. Banyaknya. Terus kita align left. Align left itu yang mana? Align left itu di sini. Nah, jadi logonya tadi yang ini ya, align left. Nah, cara gunanya gimana? Kita blok dulu. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan ini, semua itu tulisannya harus diblok biar berubah. Kita blok dulu, kita pilih align left. Nah, di rata kiri kan, tadi kan agak di tengah. Jadi Ya, agak rata kiri. Jadi rata ke kiri. Oke. Lanjut Mas. Nah, selanjutnya ini unlike right, yaitu right artinya kanan. Jadi fungsinya untuk meratakan paragraf untuk rata ke kanan. Nah, tadi kan kiri. Kalau ini nanti jadinya tulisannya nanti akan ratanya ke kanan. Coba Mas. Ya, jadi kalau align diblok left dulu. di sini, itu align right di sini. Nah,
blok dulu ya, di blok terus diklik. Nah, jadi semuanya bakal rata ke kanan semuanya. Nah, selanjutnya ada center. Ini berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata tengah. Fungsinya sama kayak tadi, tapi ini meratakan semua paragraf ke tengah. Coba, Mas. Letaknya center di sini ya. Terus diklik. Nah, semuanya kembali ke tengah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada yang namanya shading. Nah, ikon ini berfungsi untuk memberi warna pada baris paragraf yang dipilih. Jadi paragraf tadi karena background-nya putih, warnanya putih, makanya background-nya nggak kelihatan. Coba kita ubah background-nya. Nah, ini kan background-nya putih nih. Nah, coba kita ubah jadi logonya di mana, Mas Amit? Ini, jadi logonya ini, logo cat ya, kaleng cat tumpah. Nah, terus kalau kalian arahin itu ada tulisan shading-nya. Kalian bisa pilih warnanya dulu dengan cara ngeklik segitiga kecil ini, terus nanti muncul warna yang bisa dipilih. Bisa diganti Warna ya. kuning, Mas. Kuning, Mas. Nah, Ini kayak stabilo ya, Mas, mestinya, Mas. fungsinya kayak stabilo. Nah, ini akan membuat satu paragraf tadi berwarna-warni kalau kalian mau mengubah warnanya. Oke, selanjutnya. Nah, border apa nih, Mas? Mas Habib aja. Oke, jadi selanjutnya ada border. Nah, border itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memberi garis pada baris paragraf yang dipilih. Jadi nanti paragrafnya itu bisa muncul garis kalau kita kasih border ini. Kita pakai aja langsung. Di border itu di sini, ini ya, di kotak ini. Misal kita coba blok dulu paragrafnya, terus kita pilih border. Langsung klik. Nah, akan muncul kotak di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, kita zoom dulu. Di zoom, Mas. Nah, akan ada kelihatan kotaknya ya, Mas Ibram. Iya, ada kotak-kotaknya. Fungsinya untuk memberi kotak pada paragraf. Ini bisa juga diganti sih. Misal mau apa namanya? Sebentar. Misal mau atasnya aja atau kanannya aja itu juga bisa. Tuh. Bisa dipilih nanti garisnya itu mau di sebelah mana aja. Kalau ini kan ada di atas, ada bawah, kanan kiri ada garisnya kan. Nah, itu bisa juga dipilih daftarnya ada di sini. Nanti teman-teman coba sendiri. Ya, tergantung penggunaan ya, Mas. Ya, tergantung mau milih yang mana itu bisa. Oke, lanjut. Nah, oke, yang terakhir ada yang namanya line and paragraph spacing. Agak sulit ya namanya. Jadi itu fungsinya untuk menentukan berapa jarak antar baris pada sebuah paragraf maupun jarak antar paragraf. Nah, mungkin agak jelimet ya kalau kita nggak praktekin. Kita langsung aja, misal kita bikin paragraf baru ya. Coba Mas Ikram, paragrafnya gimana? Ya, saya bangun pagi. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya mandi ke rumah nenek. Oh ya Mas mandinya. Rumah nenek karena di rumah saya lagi mati airnya. Oh alah, fungsi dulu. Lagi nih.
Oh iya, lagi lanjut. Nah, tidak lupa membawa sabun dan handuk. Sabun dan handuk. Oke, sudah cukup sepertinya. Udah. Jadi di sini ada dua ini ya, ada namanya dua baris. Jadi ini baris pertama, terus ini baris pertama, terus ini ada baris kedua. Nah, fungsinya yang tadi yang namanya line and paragraph spacing itu fungsinya untuk menentukan jarak kedua baris ini. Jadi kalau kita bisa ngubah jaraknya ya jadi lebih lebar atau lebih sempit. Kita coba aja. Yang pertama jangan lupa diblok dulu dan dipilih ininya. Nah, ini bisa ditentu ini mau 1,5, 2, 2,5, 3. Semakin besar itu nanti jaraknya semakin jauh juga. Nah, kita kasih 2. Nah, jaraknya jadi segini. Tuh, Mas dan teman-teman. Kita sudah sampai Jadi nanti itu ya. nanti ke bawahnya juga jaraknya sama terus ya, Mas? Ya, Mas. Jadi jaraknya sama terus. Misal kita bikin tambahin misalnya. Habis mandi, aku tolong ibu Membersihkan membersihkan kandang tempat ayam. ya kandang ayam. Ayamnya milik Pak D. Ya. Ini kan jadi sama ya jaraknya ya. Jadi ini ada 3 ya, jadi 3 baris. Nah itu jaraknya sama semua. Jadi jarak baris ketiga sama kedua itu sama dengan jarak dari baris kedua dan pertama. Jaraknya lebar. Ini Mas, coba di di rata kiri, Mas. Ya di rata kiri Rata ya. kanan, rata kanan. Rata kanan. Nah, rata kanan tadi apa Mas? Line right. Di rata kanan. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba explore sendiri, bisa ini ada banyak kan ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kemudian kalau misal ada yang kesulitan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan dibantu jawab oleh Kak Ikram dan saya. Gitu. Oke, Mas Habib, terima kasih materinya. Semoga nanti bisa dipraktikkan teman-teman di rumah ataupun di mana saja dan dapat membantu teman-teman buat belajar Microsoft Office. Microsoft Word ya, deh. Ya, Microsoft Word. Mungkin sekian dulu dari saya dan Mas Habib. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.